Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, kali ini aku akan ajak kalian jalan-jalan ke negara bagian New Mexico. Ada beberapa hal yang menarik di tempat ini. Di antaranya, rumah-rumah yang dibangun di New Mexico ini, dindingnya terbuat dari tanah liat dan dari rumput-rumput kering. Terbuat dari damen dan lempung. Damen itu apa ya? Damen itu jerami yang dicampur dengan lempung atau tanah liat. Modelnya bisa kalian lihat di background foto ini. Dan juga di situ tempatnya UFO, karena di tahun 1947 itu pesawat piring terbang itu pernah kandas di situ. Meletus atau bagaimana, yang penting jatuh di situlah. Nah, ini diantaranya katanya ya, menurut sejarah ditemukan orang-orang luar angkasa itu seperti ini. Nah, ini foto aku. Banyak sekali hal yang menarik di museum ini. Terus nanti aku akan cerita juga tentang orang Indonesia yang baru datang di US. Aku udah kapok ngajak mereka jalan-jalan. Aku bisa kelaparan mati nanti. Dan apalagi ya, ada beberapa hal yang menarik tentang kehidupan YouTuber. Oke, nah inilah map dari negara bagian New Mexico. Kalian bisa lihat sendiri. Ini aku zoom in a little bit. Sangat menarik, oke. Ikuti saja sampai habis ceritanya. Saya garansi kalian akan senang mendengarnya. Mengapa rumah di New Mexico dindingnya terbuat dari adobe? Bila orang melihat rumah bangunan adobe, maka orang akan segera mengenali dan menghubung-hubungkan dengan negara bagian New Mexico di Amerika. Karena temboknya yang besar dan tebal, ini sangat cocok dengan iklim gurun pasir. Adobe artinya adalah dinding yang terbuat dari bahan campuran tanah liat dan jerami. Rumput kering atau semacam rumput gajah yang tinggi itu. Orang Indian Amerika mulai membangun rumah dengan bentuk adobe sudah sejak tahun 1400-an. Rumah model adobe ini adalah rumah khas dari negara bagian New Mexico. Seperti rumah-rumah Minangkabau atau rumah-rumah yang ada di Tanah Toraja, begitu kita melihat rumah model Minang, kita pasti akan mengenal yang mana rumah itu dari Minangkabau. Begitu juga orang di Amerika, bila melihat model rumah adobe, mereka sudah mengenal yang mana ini adalah rumah khas dari New Mexico. Selama bulan-bulan musim panas, suhu siang hari seringkali melebihi 38 derajat Celcius di dataran rendah. Namun rata-rata suhu di musim panas sekitar di atas 33 derajat Celcius, bulan Juli adalah bulan terpanas. Namun di dataran tinggi, di pegunungan, di daerah utara New Mexico udaranya sejuk, hanya sekitar 22 derajat Celcius. Di dataran tinggi kalau musim dingin sering turun salju juga. Rumah-rumah adobe ini dari luar tidak begitu menarik ya. Modelnya ya kotak-kotak begitu. Kelihatannya membosankan ya. Tapi dalamnya bukan main loh. Kalian bisa lihat sendiri setelah foto ini. Aku lihatkan bagaimana dalamnya. Rumah dalamnya bukan main, bisa dekorasinya mewah sekali seperti rumah-rumah di Spanyol begitu. Nah, aku mau cerita apa lagi ya? Tentang orang Indonesia yang baru datang di Amerika atau yang baru tinggal di negara Eropa. Aduh, bukan main, amit-amit kalau diajak keluar ya. Kalau kalian mau belanja atau mau makan, hati-hati. Karena apa? Setiap mau beli barang, mereka selalu pikir rupiah dulu. Harus dirupiahkan gitu. Misal, aku pernah makan dengan mereka kan, keluar kita mau makan nggak jadi makan. Karena apa? Mau beli minuman, mau beli Coca-Cola itu aja, diambil Coca-Cola mau beli terus melihat harganya. Buset, harganya $2 nih satu botol. Akhirnya mereka nggak jadi beli. Atau mungkin dia beli satu tapi paruan dengan suaminya. Ya begitu. Dan kadang kita makan kan, mau makan itu dilihat harganya.
terus kemudian dirupiahkan. Waduh, jadi mau makan walaupun lapar, jadi nggak jadi masuk ke restoran. Akhirnya kita beli makanan yang murah di pinggir jalan, beli sausage, beli hotdog di pinggir jalan. Ya maklumlah, karena itu tadi ya, perbedaan taraf hidup itu. Misalkan mau beli pakaian aja, kadang-kadang nggak berani mau beli pakaian. Tapi kalau kalau memang yang keturunan sultan ya beranilah, punya duit lah. Tapi orang kebanyakan kalau jalan-jalan di Amerika atau di Eropa itu mau belanja, mereka agak eman-eman mau belanja itu. Terus kadang uh, aku bergurau dengan mereka. Kalau begitu kalian makan aja di Indonesia, tapi nanti beraknya di Amerika, berak di sini. Makan di Indonesia lebih murah, terus diberakin di sini aja. Kadang-kadang lucu ya. Ya saya juga tidak bisa menyalahkan ya. Ya seperti itulah kira-kira kalau untuk orang Indonesia yang mau berlibur di Eropa atau di Amerika, itu uangnya berat sekali, kaget karena nilai rupiah itu rendah, kemudian ditukar mau ke euro atau ditukar dolar, US dollar, itu terasa sekali itu mahalnya. Misalkan aja kalian 5.000 bisa makan di Indonesia. 5.000 itu berapa? Nggak sampai setengah dolar. Di sini nggak akan bisa makan setengah dolar, nggak akan dapat apa-apa itu. Beli kerupuk aja nggak boleh setengah dolar. Mau beli makanan anak-anak itu, McDonald, aku belikan cucu itu. McDonald itu sudah 14 dolar, 13 dolar untuk Happy Meal. Coba bayangkan. Semuanya mahal di sini. Maka itu orang melihat, gaji di Amerika besar ya. Iya besar gajinya. Aku tidak mengelak, nggak mau bohong itu ya. Tapi ya begini, kehidupannya itu mahal sekali. Jadi ya pakpok lah, sama aja. Jadi gaji besar itu jangan lihat gaji besarnya ya. Kalau mau tanya itu bisa nyimpen nggak? Nah, gitu. Kalau nggak bisa nyimpen ya berarti gaji besar, nggak bisa nyimpen ya sama aja gitu. Terus di tempat ini aku pernah dulu jalan-jalan di New Mexico. Aku pernah mau tertarik mau pensiun, beli rumah, tinggal di New Mexico ini. Aku senang dengan rumah-rumah Adobe ini. Tapi akhirnya nggak jadi. Karena apa ya, tempatnya itu padang pasir gitu, aku kurang begitu senang. Kurang indah gitu, nggak ada pepohonan. Jadi kita nggak jadi, tapi pernah jalan-jalan di sana. Aku senang jalan-jalan untuk berkunjung aja senang. Aku pernah ke tempat yang namanya Roswell, New Mexico. Nah, di sana itu ada menurut sejarah ya, bukan sejarah, ini terjadi beneran. Pernah itu ada piring terbang itu yang pernah jatuh meletus atau kandas di sebuah kota kecil di New Mexico yang namanya Roswell. Nah, kalian bisa coba aja cari lah. Itu terkenal sekali tempat itu, Roswell. Seperti kota UFO di sana itu. Nah, coba kalian lihat ini, rumah-rumahnya ini pekarangan depannya ya. Ada tempat duduk-duduk ini, terus ada tempat perapian. Kalau musim dingin ada tempat untuk menghangatkan badan. Nah, coba lihat ini. Ada dipannya di dekat jendela, jadi baguslah. Nah, banyak sekali tempat-tempat konspirasi teori di sini dan banyak orang yang mengaku cerita dia pernah melihat piring terbang yang riwa-riwi seliweran di daerah New Mexico ini.
dan juga di tempat sebelahnya negara bagian Nevada di luar kota Las Vegas sana, tidak jauh dari Las Vegas, itu ada tempat yang namanya Area 51. Nah, di tempat itu banyak sekali sering terlihat piringan hitam. Piringan hitam. Piring terbang. Yang pesawat yang aneh-aneh sering terlihat di situ. Dan di area 51 sana itu ada tempat mungkin itu research center ya, tempat untuk menyelidiki UFO atau segala macam, aku nggak tahu lah apanya itu detailnya. Tempat area 51 itu adalah satu tempat yang terlarang. Orang biasa nggak boleh masuk. Dijaga ketat di sana itu. Nah, banyak sekali konspirasi-konspirasi yang kita dengar tentang negara bagian New Mexico ini. Nah, kalian coba lihat ini ruang tamunya, ada tempat perapiannya. Kalau malam di sini dingin sekali, tapi kalau siang hari panas. Ya seperti itu cuaca di daerah Padang Pasir ini. Nah, ini di bagian luarnya. Coba lihat, ini aku ambil ini ada cewek, aku minta dia mau foto ya. Dia mau aku foto, antik sekali dengan background dindingnya seperti itu. Terus lihat jendelanya kecil-kecil gitu. Terus ini aku jalan-jalan di perkotaannya, ini di Santa Fe. Di Santa Fe, New Mexico. Ini di toko souvenir. Bagus ya, antik jendelanya. Dikasih dekorasi biru seperti itu. Di dalamnya banyak jual souvenir. Coba lihat ini pintu ini, antik sekali. Ini rumahnya orang Indian. Orang American Indian ya, orang Dayak Amerika itu loh, bukan orang India. Di sini dipanggil Indian, tapi kalau orang Indonesia menyebutnya kan orang Dayak karena terlalu banyak nonton film koboi itu. Nah ini dia, ini depan pintunya seperti ini. Antik lah, banyak sekali barang antik di dalamnya. Mau bilang antik gimana ya, cuman kita nggak pernah lihat aja. Coba kerajinannya itu seperti di Hawaii. Nah ini hotel di mana aku tinggal ini di Santa Fe. Lihat hotelnya juga dibangun seperti itu, tidak terlalu banyak jendelanya. Aku nggak begitu seneng. Kalau rumah nggak ada jendelanya tuh aku nggak seneng. Aku seneng dengan jendela besar. Nah ini sewaktu aku jalan-jalan di dekat kasino di pegunungan. Jadi aku naik ke atas dengan cable car. Nah, ini ada YouTuber yang menarik. Menurut aku bukan main ya. Aku sendiri tidak bisa mengerti dan tidak bisa menjelaskan. Nah, ini cewek ini dia hanya mengarahkan kamera di fish tank. Dia ada 2 ikan hias. Diarahkan dengan durasi kira-kira 8 menit. Tapi perhatikan ini, ditonton hampir 500. Terus kemudian yang ngasih komen 523 orang. Nah ini gendeng apa? Aku baca komennya lucu sekali kok. Orang gak ada kerjaan apa gimana ya? Nonton gitu bisa seneng. Kirim komen gini-gini, wow. Ini bukan main, ini adalah satu hal yang menarik bagi aku. Cara kerjanya gimana? Nah, terus kalian coba lihat yang ini juga. Penontonnya 750-an. Dan yang tinggalkan komen 554. Gila. Dan komennya aku bacanya ya cuman gitu-gitu aja. Coba lihat ini, perhatikan. Dalam 10 hari, dia sudah mendapatkan penonton 39. Dan yang ngasih komen 554. Bukan main ya. Nah, aku upload video berapa hari lalu, aku upload mungkin 3 atau 4 ya.
sampai sekarang mau dapat 200 penonton aja sulit, nggak ada. Nggak sampai 200-an yang nonton. Sedangkan ini video bisu, dia nggak ngomong, nggak ada narasi, terus nggak ada ceritanya, tidak ada musik, tapi gila ini. Yang nonton bisa 739 dalam 10 hari, bukan main. Nah, aku tidak tahu bagaimana cara kerja algoritmnya YouTube tuh aku nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti babar belas. Aku ya good luck, aku seneng dengan cewek ini. Aku salut dengan dia mempunyai satu ide yang dia hanya pasang kamera tapi laris. Lah piye ini? Bagaimana kalian mau menjelaskan soal ini? Nah, sedangkan kita yang sulit-sulit mau cari apa ya? Mau cari viewer, mau cari subscriber aja sampai ngemis-ngemis, sulit-sulit. Nah, ini cuman dipasang kamera tok, nggak usah ngoceh, dapat penonton banyak seperti ini. Aku salut dengan dia. Nah, aku postkan di sini dia punya dia punya YouTube address. Aku cantumkan di sini. Kalau kalian mau lihat sendiri lah. Coba kalian lihat sendiri. Setelah kalian masuk, kalian lihat komennya itu. Apa yang orang-orang meninggalkan komen itu. Lucu sekali. Videonya macam seperti ini, tapi menarik banyak orang, bukan main kan? Berarti ini cewek ini jenius ini, dia bisa menciptakan content creator yang sangat hebat ini. Dia menciptakan taruh kamera di depan fish tank, iwak cilik-cilik sakmono itu menarik sudah 750 orang kan. Ya, gendeng. Ada yang aku melihat ada yang bikin film dadak merak itu Rio Ponorogo, beratnya segitu berat sampai disunggi mrene mrono. Mau cari penonton yang segini banyak aja sulitnya setengah mati. Nah, ini cewek ini nggak perlu kerja. Masang kamera di depan tangki ikan hias, dijarno 8 menit. Sing mampir kok akeh, podo moro kabeh. Aku ingin tahu dia dukunnya mana, dukun mana yang dia pakai ini. Oh my God, my God. Nah, ini dia punya address ya. Kalian bisa ketik di YouTube dan lihat sendiri dan cobalah datang ke sana. Kunjungi dia. Saya senang dengan websitenya. Aku bisa ketawa sendiri melihatnya. Aku ngoceh di sini. Gak ono sing nonton, sepi kayak kuburan. ngenes delok iku YouTube channelnya iwak cili sak kreco cili tapi laris. wes ya. Nah, inilah kadang-kadang hidup ini lucu sekali. Oh well, kalian lihat sendiri ya. Aku sarankan coba mampir ke YouTube channelnya Hyumna namanya, Hyumna 21. Coba mampir ke sana. Selamat nonton. Nah, inilah ceritanya tentang Roswell, New Mexico. Pada tanggal 8 Juli 1947 terjadi pesawat piring terbang yang jatuh di New Mexico. Menurut ceritanya ditemukan kalau nggak salah ada 2 orang yang bukan 2 orang ya, 2 manusia luar angkasa itu yang warnanya hijau apa itu ya. Nah, ini seperti ini manusianya. Ditemukan 2 manusia seperti ini. Yang satu masih sekarat, masih hidup. Yang satunya mungkin sudah mati atau bagaimana ceritanya, aku lupa itu. Nah, ini aku ambil di museum UFO.
waktu itu aku sempat berkunjung ke sana, sangat menarik sekali. Di dalamnya ditunjukkan manusia angkasa. Ini kalau nggak salah ukurannya ya seperti itu, sebesar itu. Bukan orang gua dedukur, bukan. Ini ukurannya katanya tidak begitu besar kok, lebih kecil dari manusia biasa. Nah ini museum di depannya. Aku sempat ambil foto, terus harus beli karcis dulu, beli tiket di sini baru masuk. Tempatnya sangat menarik sekali. Kalau kalian sempat berlibur di Amerika, kalau kepingin tahu tentang UFO, manusia luar angkasa, ya itu tempatnya. Ada satu lagi tempat yang banyak konspirasi itu di Area 51. Itu di Nevada, di dekat Las Vegas sana. Tempat itu sangat menarik, tapi tidak bisa dikunjungi karena itu tempat terlarang ya. Di situ ada basis, udah nggak mau cerita aku. Kalian cari sendiri, namanya Area 51. Nah ini di museumnya dipaparkan seperti ini. Waktu mereka menemukan kira-kira ya seperti ini orangnya. Bentuknya seperti ini dan ditemukan oleh FBI, terus dibawa di rumah sakit. Nah ini ada luka-lukanya semua direkonstruksi lagi, ya keadaannya seperti ini. Sangat menarik ceritanya. Kalau kalian ke US, mampir ke sini kalau banyak waktu. Jadi kalau mau ke US itu kira-kira 2 bulan gitu loh, baru puas, baru bisa muter-muter ke sana sini. Nah US ini besar loh. Dari ujung ke ujung itu seperti dari Sabang sampai Merauke gitu. Nah, coba bayangkan kalian kalau terbang dengan pesawat itu berapa jam? 6-7 jaman kan? Tapi di US tidak banyak lautannya seperti di Indonesia kan terdiri dari pulau-pulau gitu ya. Banyak airnya. Kalau di US nyambung semua daratan. Ibaratnya dari Sabang sampai Merauke itu satu daratan. Tapi enaknya kita bisa nyopir, bisa bawa mobil. Nah, aku nyewa mobil, tapi aku terbang ke Las Vegas. Terus kemudian sewa mobil keliling-keliling. Coba lihat ini. Wow, menarik sekali ya. Bentuk manusianya itu lain sekali. Aku nggak tahu mungkin darahnya apa hijau atau apa. Nah ini yang aku bilang, Area 51. Ini tidak jauh dari Las Vegas, di negara bagian Nevada. Tapi kalian nggak bisa masuk ke sana. Karena di dalam ini ada basis militer, jadi nggak bisa masuk. Nah ini museumnya di depannya seperti ini. Nah Roswell ini diberi nama, dikatakan adalah Capitol itu ibu kotanya UFO. Nah seperti ini kira-kira. Menarik sekali, kota kecil tapi menarik, terkenal dengan piring terbang ini. Nah ini coba lihat, ini di Area 51, ini bukan di New Mexico. Tapi di tempat ini terlihat banyak sekali piring terbang yang seliwar-seliwar di daerah sini. Nah ini aku tunjukkan studio aku. Kenapa seperti studio? Karena ada tempat tidurnya. Nah, tempat tidurnya ini kalau dilipat jadi sofa. Tapi misalkan aku perlu tempat tidur, ada tamu gitu ya, aku bisa buka sofanya jadi tempat tidur seperti ini. Nah, seperti inilah. Kalau dilipat, nah itu tadi kan seperti tempat tidur. Terus kalau kita lipat, dia bisa masuk ke dalamnya, bisa jadi tempat duduk. Gampang bukanya, cuma ditarik,
masuknya ngelipet sendiri, ya itu seperti itu. Nah, setelah itu didorong masuk kayak selorokan gitu, kayak laci. Masuk begitu ke dalam, lihat tuh, jadi tempat duduk kan, masuk di bawahnya tempat duduk, terus kemudian itu dikasih bantal-bantalnya, masuk, rapi lagi seperti tempat duduk. Nah, di atas ini tempat kalau aku main-main, main internet, chit-chat dengan WhatsApp atau edit video, ini ruanganku sendiri. Istri aku jarang ke sini, biasanya dibiarkan aku main di sini gitu. Istri aku di sebelah sana nonton TV, apa masak gitu. Aku hanya main-main di sini. Kalau lapar turun makan, dimasakkan dengan bojo, ya seperti inilah kira-kira kehidupan aku. Ini tempat persembunyian aku di sini. Ndeleke nang kene. Kalau malam aku sering sembunyi di sini. Ya main-main kadang. Makanya itu kalau malam sering nggak bisa tidur, aku ngobrol dengan teman-teman di Indonesia. Kadang ngobrol lewat WhatsApp. Nah itu lihat, kan jadi sofa, tempat duduk kan. Tapi kalau dibuka jadi tempat tidur seperti yang kalian lihat tadi. Nah di sebelah kanan itu adalah kamar mandi dengan WC. Bisa untuk mandi, terus ada WC-nya, terus kemudian di dalamnya itu ada tempat utility, itu untuk air conditioning dengan heaternya. Ya seperti inilah tempat persembunyian aku. Nah anak kecil kan perlu mainan. Perlu sepeda kecil, mainan ini dan itu kan. Nah orang tua juga perlu mainan. Kita kadang mainnya main gitar, main komputer, main HP, main drone, main ini, mau dengar musik, mainannya orang besar itu tambah mahal orang tua beli. Ada yang senang pakai sepatu, macam-macam. Ya aku terima kasih loh kalian sudah nonton video aku ini, dan ya kadang aku terlambat untuk bales komen kalian, tapi aku senang membaca komen-komen kalian. Komen yang masuk itu senang sekali aku membacanya, dan bikin aku lebih semangat untuk bikin video. Tapi ya nggak tahu ya sampai berapa lama lagi aku bisa bikin video. Moga-moga nggak bosen, nggak capek. Nanti kalau sudah capek lah berhenti karepe dhewe. Ya ini sudah selesai nih videonya, mau aku akhiri sampai di sini aja ya. Terima kasih. Saya benar-benar menghargai waktu kalian untuk nonton video aku ini ya. Oke, I really appreciate bro. Appreciate ma'am. Oke, mami, ma'am, whatever. Suwon. Terima kasih sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.